Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Walaupun mungkin ada yang sakit, ada yang mengalami persoalan, ada yang mengalami tantangan. Percayalah bahwa Tuhan itu mengizinkan itu semua terjadi supaya kita belajar, tetap bertekun dan tetap setia untuk mengikut Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tidak semua isi Alkitab ini bisa menjawab pertanyaan kita. Namun, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Salah satu pertanyaan adalah, kapan Yesus akan datang yang kedua kali? Firman Tuhan menjawab, tidak ada yang tahu, malaikat-malaikat pun tidak ada, bahkan anak pun tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Dalam hal ini kita kembali Bapak Ibu Saudaraku diingatkan, dalam seluruh aspek kehidupan ini, manusia tidak seluruhnya tahu, walaupun kecenderungan hati manusia itu ingin tahu segalanya. Ya, sehingga banyak manusia yang mencoba ini, mencoba itu, dan mereka mengalaminya sendiri. Sehingga mereka mengalami juga apa yang namanya kegagalan. Ya, atau mengalami kejatuhan. Karena mereka ingin tahu. Dan bahasa yang gaul sekarang ini, orang menyebutnya kepo. Ya, knowing everything particular object. Manusia cenderung ingin tahu segala sesuatu. Jadi ketika manusia hidup, dilahirkan, kita bisa melihat dari bayi. Dia ingin tahu apa ini, apa itu, bagaimana, kenapa bisa seperti ini, seperti itu. Manusia terus ingin tahu. Ya, walaupun belum pernah ada yang ke surga, manusia juga ingin tahu surga itu bentuknya kayak apa, suasananya bagaimana. Walaupun manusia dengan keterbatasannya hanya bisa membayangkan keindahan surga itu. Tetapi sekali lagi Bapak Saudaraku, kita yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, tentunya Tuhan juga tidak sekedar membiarkan kita sebagai umatnya untuk menjalani hari-hari begitu saja. Tapi Tuhan rindu supaya dengan setiap peristiwa, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ini, kita sebenarnya sedang diajar oleh Tuhan. Kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk bagaimana menjadi apa yang Tuhan harapkan sebagai manusia ciptaannya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 14 dikatakan, pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya, memang sekali lagi dalam hidup ini tidak semuanya bisa diketahui oleh manusia. Ya, walaupun manusia tadi kepo, ingin tahu semuanya. Sehingga sekali lagi hidup kita ini adalah hidup karena iman dan percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jelas Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita adalah hidup oleh karena percaya, oleh karena iman kepada Tuhan. Memang kita belum melihat surga, memang bahkan kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik, tapi kita percaya karena firman Tuhan sendiri yang menjamin. Jika kita tidak percaya, kita mau percaya kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Kita mau meyakini yang mana? Karena kita tahu bahwa Alkitab memang dituliskan untuk kita pelajari, untuk kita renungkan. Bahkan semakin kita memahami kebenaran-kebenaran yang ada, kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi, mari kita akan semakin bertekun menjalani hari-hari ini, walaupun kita mengalami banyak persoalan, mengalami banyak tantangan. Kita akan membaca di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Di situ konteksnya berjudul iman dan hikmat. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin, luar biasa. Tujuan penulisan surat Yakobus ini adalah untuk membimbing anggota jemaat umat Tuhan keluar dari kesalahan menuju kepada hidup yang benar. Jadi sekali lagi surat Yakobus ini membimbing atau mengajak umat Tuhan keluar dari cara hidup yang salah, dari cara hidup yang tidak benar kepada kebenaran. Kembali lagi kita akan melihat di ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam hidup ini, siapa sih yang mau jatuh? Siapa sih yang mau gagal? Siapa sih yang mau mengalami satu musibah? Tentunya tidak ada orang yang mau, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada kenyataannya manusia juga mengalami apa yang namanya kegagalan, kejatuhan, atau musibah orang bilang. Ya, tidak bisa dihindari. Sehingga tadi di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14 bahwa hari yang mujur Tuhan juga adakan, hari malang pun Tuhan juga adakan, supaya kita belajar mengandalkan Tuhan, berharap terus kepada Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, mengikut Tuhan memang adalah perjuangan, yaitu berjuang untuk tetap berkenan. Karena selama kita terus memiliki hati tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan tetap berkenan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Banyak manusia yang gagal ketika mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami kejatuhan, namun mereka putus asa dan kecewa. Akhirnya mereka mengambil jalan yang salah, mengambil keputusan yang salah. Salah satu contoh adalah Yudas. Ketika dia sadar dirinya salah, dia mengambil jalan pintas, dia menggantung diri dan putus asa. Akhirnya dia harus mati. Masalah masuk surga atau neraka kita tidak tahu, tetapi dalam ceritanya Yudas melakukan keputusan yang salah, yaitu dia bunuh diri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita hari ini masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kejatuhan manusia itu, faktor yang paling besar adalah karena kesalahan manusia itu sendiri. Faktor yang paling besar adalah keputusan manusia itu sendiri. Sehingga manusia mengambil keputusan yang salah. Atau boleh saya katakan karena kebodohan manusia itu sendiri. Jadi kita sebagai manusia, sebagai umat pilihan Tuhan, kita mungkin pernah mengalami kegagalan. Kita pernah mengalami kejatuhan. Tapi selama kita masih ada kesempatan, ya mari kita bangkit kembali. Karena dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kenapa dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan? Karena kita masih diberi kesempatan. Kecuali tidak ada kesempatan lagi. Amin Bapak Saudaraku. Ya, berbahagialah mereka jika dikasih kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Berbahagialah mereka yang diampuni dosanya. Berbahagialah mereka yang diberi waktu kembali untuk mengulang lagi, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang baik. Jadi sekali lagi, bukan berarti orang yang gagal atau orang yang jatuh dan jatuh terus harus merasa bahagia. Bukan. Surat Yakobus ini mengingatkan kepada kita. Anggaplah suatu kebahagiaan adalah ketika kita diberi kesempatan untuk bisa memperbaharui hidup kita menjadi lebih baik. Bukan bahagia ketika kita mengambil keputusan yang salah. Bukan bahagia ketika kita terus mengalami kejatuhan dan kejatuhan. Bukan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa surat Yakobus ini bertujuan untuk membawa gereja umat Tuhan keluar dari cara hidup yang salah menuju kepada hidup yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ini tujuan surat Yakobus, sehingga dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kita lihat selanjutnya ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kita itu mengalami kejatuhan atau mengalami berbagai-bagai pencobaan itu karena kita berusaha untuk melakukan apa yang baik dan yang benar, supaya kita bertekun walaupun kita mengalami kegagalan. Amin. Sehingga ujian terhadap iman kita ini akan menghasilkan sebuah ketekunan. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan dalam renungan hari ini adalah ketika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan dan kita mengalami kegagalan, mari saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk tetap percaya. Dan firman Tuhan mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena itu mendatangkan ketekunan. Karena kita diberi kesempatan. Jika seandainya kita tidak diberi kesempatan, ya sudah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jika kita masih diberi kesempatan, berarti kita masih diberi waktu untuk kita bisa berjuang lagi. Untuk kita bisa melakukan yang terbaik lagi. Walaupun kita punya pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan, atau kita memiliki pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Tetapi jika hari ini masih ada kesempatan, mari kita berjuang. Kita dilatih untuk bertekun selama ada kesempatan. Amin. Poin yang pertama, kita diajar Tuhan untuk bertekun selagi masih diberi kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Jelas dikatakan, ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya hidup kita semakin matang. Oh ya, kesalahan masa lalu kita bisa belajar. Ujian masa lalu bisa kita belajar bagaimana menghadapi masa yang akan datang. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga kita matang dalam hidup ini. Sehingga kita bisa bersikap bijaksana. Sehingga kita semakin dewasa dalam menghadapi hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Karena hidup ini adalah belajar untuk kita bisa memahami kebenaran. Ayat yang keempat mengatakan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jelas. Poin yang kedua, Tuhan ingin supaya kita semakin disempurnakan. Amin. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan melatih hidup kita supaya kita tetap berkenan, terjaga, terpelihara oleh karena anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang hidup ini tidak semuanya bisa kita ketahui. Tetapi ketika kita mau hidup bersandar kepada Tuhan dan mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita pengertian dan hikmat. Sehingga ayat yang kelima mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hikmat itu adalah takut akan Tuhan, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maksudnya dengan tidak membangkit-bangkit adalah Tuhan tidak selalu menyalahkan kita di masa-masa lalu, atau Tuhan tidak mencari kesalahan-kesalahan kita. Jika kita mau meresponi firman Tuhan dengan sepenuh hati dan mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita rindukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi jika kita mengalami banyak ujian, banyak tantangan, banyak persoalan, bahkan kita mengalami kejatuhan atau kegagalan di dalam menghadapi pencobaan, janganlah kamu khawatir dan janganlah kamu takut.
selagi masih ada kesempatan, kita mau datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, maka hal itu dikatakan akan diberikan kepadanya. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu hikmat, cara hidup yang benar dan berkenan. Maka Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita mau hidup dalam firman Tuhan. Dengan dasar manusia ingin tahu segala-galanya tadi, maka Tuhan akan tunjukkan inilah jalan yang benar. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat yang ke-6 mengingatkan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi kita pun meminta hikmat itu dengan iman. Atau memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kita jangan bimbang dan ragu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi poin yang kedua, Tuhan ingin supaya kita sempurna. Bagaimana kita bisa sempurna? Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan. Hikmat itu takut akan Tuhan. Hikmat itu kebenaran yang dari Tuhan. Ya, dan kita minta dengan iman. Sehingga ketika kita percaya dengan hikmat yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan, maka kita akan beroleh keselamatan. Jadi jangan bimbang. Jangan ragu dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ketika kita mengalami kegagalan, kita mengalami berbagai-bagai macam persoalan dalam hidup ini, kita seolah-olah terpuruk, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita terpuruk, kita mengalami apa yang namanya kebodohan. Tapi janganlah khawatir, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersandar dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai dengan yang ke-31. Firman Tuhan berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saya ulangi. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yesus menjadi hikmat bagi kita. Yesus menjadi kebenaran bagi kita. Yesus menjadi teladan bagi kita. Yaitu Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jika kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Apa yang diberikan? Siapa yang diberikan? Yaitu Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Luar biasa. Yesus yang membenarkan kita. Manusia tidak ada yang benar. Manusia tidak ada yang benar dalam dunia ini. Sehingga Bapa memberikan putranya Yesus Kristus sebagai kebenaran. Karena manusia butuh kebenaran. Dan tidak hanya kebenaran, manusia juga membutuhkan pengudusan. Siapa yang bisa menguduskan manusia kalau bukan Tuhan sendiri? Dan manusia juga butuh penebusan. Manusia penuh dengan dosa. Siapa yang bisa menebus dosa manusia kalau bukan Tuhan sendiri? Lalu dalam hal ini siapakah hikmat itu? Hikmat adalah Allah sendiri. Hikmat adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan bagaimana kita bisa mengenal hikmat Tuhan? Ketika kita mengenal Yesus Kristus sebagai hikmat Allah. Dia yang turun ke dunia ini untuk menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, menyatakan pengampunan dan pembenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya.
Sehingga ayat yang ke-31 mengingatkan, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong karena kita adalah orang-orang yang berdosa yang diampuni dan dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena usaha kita bisa menerima anugerah hidup yang kekal. Tapi oleh karena iman percaya. Bagaimana iman itu bisa kita peroleh? Ketika kita mau diajar oleh Tuhan. Amin. Ya, diajar untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Yaitu diajar bertekun. Yang pertama adalah bertekun supaya kita menghasilkan buah yang matang. Ya, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Jadi yang kedua, kita disempurnakan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita melihat hidup ini sebagai satu pembelajaran bagi kita. Jika kita pernah mendengar dan melihat orang-orang yang sudah usia tua, dia masih belajar kuliah. Apalagi kita mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan seperti kuliah kehidupan. Kuliah seumur hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita diajar untuk semakin bertekun. Bertekun untuk berjuang. Melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Walaupun kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, walaupun kita mengalami kegagalan, walaupun kita mengalami kejatuhan, tapi tetaplah terus bertekun selama kita diberi kesempatan untuk kita bisa dipulihkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yakobus mengajar untuk berbahagia karena diberi kesempatan. Bukan berbahagia karena mengalami kejatuhan. Harus diingat Bapak Ibu Saudara. Karena kalau sudah tidak ada kesempatan, berarti tidak ada kebahagiaan. Tapi berbahagialah jika saudara dan saya masih diberi kesempatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa poin yang kedua, Tuhan ingin supaya kita disempurnakan. Seturut dengan gambar putranya Yesus Kristus sebagai standar hidup kita. Sehingga ayat yang kelima tadi mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati cuma-cuma. Siapakah hikmat itu tadi? Yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak usah bingung lagi, hikmatnya itu bagaimana ya? Ya kita lihat Yesus Kristus, dia adalah hikmat Allah. Dan hikmat di dalam Amsal juga mengatakan hikmat adalah takut akan Allah. Bagaimana kita bisa hidup takut akan Allah? Ketika kita mau melihat Yesus Kristus sebagai penebus, dia juga yang membenarkan hidup kita dan yang menguduskan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan hari ini yang mengajar kita untuk tetap berjuang. Bertekunlah dalam iman. Karena Tuhan sedang menyempurnakan hidup kita. Amin. Semakin percaya, semakin setia, perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Firman yang mengingatkan dan menguatkan kami. Untuk kami tetap bertekun dalam menjalani hari-hari ini, yaitu bertekun melakukan apa yang menjadi bagian kami, melakukan firman-Mu. Karena kami tahu Engkau sedang mengerjakan bagian Tuhan sendiri, yaitu menyempurnakan hidup kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat penebusan-Mu, bahkan kami bersyukur Engkau membenarkan hidup kami yang dulu kami tidak benar. Dan bahkan Engkau menguduskan kami untuk menjadi serupa dengan gambaran putra-Mu Yesus Kristus. Ampuni segala hal yang masih kurang berkenan dalam hidup kami selama ini. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Keluarga kami, kota dimanapun kami berada, bahkan bangsa dan negara, kami serahkan dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan juga para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, Presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat negara. Tuhan memberkati mereka semua dengan roh takut akan Tuhan. Biarlah
negeri ini hidup dalam kebenaran-Mu. Dijauhkan dari segala yang jahat, dilepaskan dari setiap pencobaan, sakit, penyakit, musibah, bencana, dan segala hal yang tidak baik. Tuhan, lepaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.